Damn. Yeah. Oke, pertama itu adalah nilai ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini, yaitu nilai ketuhanan. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistematika dalam kehidupan. Di sila ketuhanan atau sila ke-6 ini masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional. Selanjutnya adalah esensi dari sila ketuhanan ini mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Dan selanjutnya adalah implementasi dari sila ketuhanan ini. Cara pengamalannya itu kita saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Pancasila sebagai sistematika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh itu dalam sila kedua Pancasila, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain. Contohnya itu seperti tumbuhan, benda tak hidup, dan hewan. Dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan. Contohnya itu polisi membantu masyarakat dalam hal menjaga lingkungan supaya tidak adanya tindak kejahatan. Ini merupakan kewajiban polisi, yaitu memberantas kejahatan, dan ketulusan polisi ini dalam membantu menjaga lingkungan baik untuk masyarakat. Sebabnya lingkungan menjadi aman dan nyaman. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama atau sila ke-1. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nah, dari nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Dari nilai kerakyatan, menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan Selanjutnya ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, etika Pancasila dalam sila kelima ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta dapat hak yang sama dalam memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Nah, etika Pancasila dalam sila kelima ini menuntut ekonomi yang adil dan merata sehingga terwujudnya persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan juga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat terwujudnya keadilan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Nah, dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat Indonesia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Selain itu juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, memperbaiki mentalitas dan kualitas hidup, serta menciptakan sebuah negara yang maju dan berkembang baik. Terima kasih. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya terkait penerapan Pancasila, terdapat pula sikap etika dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yaitu adanya etika deontologi, teleologi, dan etika keutamaan. Mungkin istilah ini menjadi suatu insight baru bagi kita semua. Dimisalkan seperti adanya suatu kondisi di mana seorang ibu mencuri makanan karena kondisi anaknya
yang sangat kelaparan dan teramat membutuhkan asupan, sedangkan ia tidak memiliki cukup uang untuk bisa membeli dan mencukupi anaknya tersebut. Dalam teoritis, kondisi tersebut dikenal dengan etika deontologi. Ialah suatu kondisi di mana tindakan tersebut dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dalam etika deontologi, hal tersebut dibenarkan, tetapi tindakan itu tidak bisa dinilai sebagai baik, karena akibat baik itu hanya merupakan suatu kebetulan. Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan terkait akibat dari tindakan tersebut. Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Poin sikap yang kedua yaitu teleologi, istilah yang mungkin terdengar amat teoritis. Etika ini justru berbanding terbalik dengan etika sebelumnya dan penerapannya yang lebih sering diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Etika teologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan tersebut. Dengan kata lain, etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Bisa dikatakan bahwa etika teleologi bersifat lebih situasional dan subjektif, seperti penerapan bahwa seorang individu perlu mengusahakan segala kebutuhannya dengan cara yang benar dan bekerja tidak merugikan orang lain.